Selamat pagi sahabat Drunska di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan selalu sehat dan bahagia ya. Jumpa kembali dalam acara Bincang-Bincang sama Doi Dr. Un Kandang Sapi Solo yang selalu hadir di tengah-tengah sahabat Drunska setiap hari Sabtu jam 10 pagi. Senang sekali saya Christina Kusuma bisa menemani sahabat Drunska sekalian selama kurang lebih 1 jam ke depan dengan perbincangan seputar kesehatan yang inspiratif dan syarat akan informasi bagi sahabat Drunska dan keluarga. Disiarkan langsung dari The Un Fun Edu Park, Healthy Area Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo, dan tentunya hanya ada di Instagram Live Drunska. Sebelum kita mulai membahas topik kita hari ini, yaitu kenali penyakit MAH, bagi sahabat Drunska yang ingin bertanya, silahkan bertanya langsung kepada kami melalui kolom chat. Dan akan ada giveaway menarik loh bagi penanya yang beruntung. Dan kali ini perbincangan kita akan membahas informasi kesehatan seputar penyakit MAH, dan saat ini telah berada bersama kita di sini Dr. Trianta Yuli Pramana, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Selamat datang dokter. Ya, selamat datang, makasih sekali. Iya, bagaimana kabarnya dok hari ini dok? Alhamdulillah, sehat-sehat saja. Ya, alhamdulillah, ini kita sudah menanti-nantikan dokter Tri ini ya dari lama ini. Alhamdulillah ya, sudah sehat. Teman-teman semua, alhamdulillah. Iya dok, sehat, alhamdulillah. Sudah banyak juga yang ingin tanya ini dok dari kapan lalu ini sudah terkumpul banyak pertanyaan nih dok. Saking ya, nanti-nantinya. Kita diskusi bareng, bincang-bincang bareng. Iya siap dok. Ya. Dan kita bisa langsung saja ya dok ya, bacakan pertanyaan ya dok. Ini ada pertanyaan dari @keket_saki. Apa penyakit MAH dan bagaimana cara mengatasinya? Mungkin bisa dijelaskan secara sederhana dulu ya dok. Ini bagaimana penyakit MAH itu dan apa sih dok yang sebenarnya terjadi saat penyakit MAH ini muncul dalam tubuh kita gitu dok? Oh iya. Ya ini memang penyakit ya boleh dibilang penyakit masyarakat ya. Jadi kasusnya cukup banyak. Jadi untuk membantu pemahaman hal ini, barangkali kita bisa lihat bersama untuk sedikit gambaran dulu ya. Tolong gambar 1 mas. Ya, jadi teman-teman sekalian, kita bisa melihat gambar yang ada di layar jenengan. Itu lihat ada lambung, stomach itu lambung. Ini keterangannya dalam bahasa Inggris. Kemudian kerongkongan, esofagus. Nah, yang besar coklat itu liver atau hati ya. Kemudian di belakangnya yang membayang itu pankreas. Kemudian di bawahnya ada usus besar, ada usus halus. Kemudian di usus besar yang paling kanan ujungnya itu ada appendix cukup populer. Nah, sehingga sakit MAH itu dibagi menjadi 2. Keluhan-keluhan MAH yang disebabkan oleh gangguan-gangguan di luar lambung atau kelainan di lambung itu sendiri, 1 ya. Yang kedua adalah keluhan-keluhan MAH yang sesungguhnya tidak ada gangguan organ, tidak ada penyakit-penyakit lain, hanya memang ada keluhan MAH begitu. DM ya ndak ada, hipertensi ndak ada, riwayat stroke ya ndak ada gitu. Tapi punya gangguan keluhan-keluhan sakit MAH. Tetapi di sisi lain ada juga punya keluhan MAH, tetapi yang mendasari adalah penyakit-penyakit yang ada di tubuh, misalnya sakit liver, sakit pankreas, ada radang usus buntu yang kronik gitu. Itu bisa menimbulkan keluhan-keluhan seperti ya senada dengan sakit MAH tadi gitu. Ya. Nah, keluhannya apa coba? Yang paling sering adalah slide yang kedua. Ini ada gambar ya, slide yang kedua. Nah ini, jadi sehingga keluhan-keluhan yang mewakili sakit MAH tadi itu kalau di kedokteran disebutnya sindrom dispepsia. Sindrom itu sekumpulan gejala gitu. Gejala-gejala itu keluhan-keluhan yang dirasakan oleh kita, oleh yang sakit.
saya punya keluhan ini, keluhannya apa itu? Yaitu, nah ini agak mendekat ya supaya bisa terbaca. Yang pertama itu misalnya nyeri ulu hati gitu ya, kelihatan ya. Ini saya sambil membaca gambarnya ini. Epigastric pain, nyeri ulu hati. Kemudian terasa seperti terbakar gitu, terbakar di ulu hati. Nah itu mayoritas nyeri di sananya ya. Kemudian ada yang mayoritas bukan nyeri, tetapi terasa penuh gitu, terasa penuh, cepat kenyang gitu. Kemudian ditambahi dengan mual, kembung begitu. Slide berikutnya Mas. Ya, selain ini, nah itu gambar yang bawah, itu mual, kembung gitu. Kemudian gampang gelegean, disertai dengan nyeri dada gitu ya. Kadang-kadang sampai tenggorokan, mulut pahit, itu gejala tambahan bisa muncul seperti itu. Deretan yang pertama itu keluhan-keluhan yang terutama dominasinya di mah tadi, di lambung. Nah, keluhan-keluhan ini bisa muncul tanpa disebabkan oleh penyakit-penyakit tertentu, tapi memang betul-betul ada keluhan. Nah, kita menyebutnya gangguan fungsional. Disebut gangguan fungsional karena ada keluhan yang mengganggu, ada perut seperti terbakar, tetapi tidak ada penyakit-penyakit yang menyebabkannya. Itu yang disebut mah. Sehingga sakit mah kalau di kedokteran sindrom dispepsia itu adalah kumpulan gejala-gejala yang dirasakan oleh si penderita. Gejala-gejala apa ya, seperti tadi. Nah, coba slide berikutnya Mas. Nah ini yang sering mengganggukan ini, terutama nyerinya itu ya, kembung dan sebagainya. Begitu Mbak, mungkin dari pertanyaan pertama sambil gambar barangkali lebih bisa jelas. Nah, begitu mungkin. Jadi itu tanda-tanda awalnya ya Dok ya? Ya, sakit mah yang kita rasakan sering-sering seperti tadi itu. Tapi tetap harus diperiksakan ya Dok ya, untuk tahu apakah itu membawa untuk ke penyakit yang lebih serius, atau memang itu memang penyakit mah seperti itu ya Dok ya. Sehingga kalau sakit mah ini sampai harus ke dokter, biasanya kan yang kita kerjakan, dan itu boleh, yang itu boleh. Ada keluhan mah, kemudian kita membeli obat-obatan untuk ngobatin mah yang tersedia di toko-toko obat, di OTC, itu boleh. Memang obat ini beredar tujuannya untuk membantu masyarakat sehingga menyembuhkan keluhan-keluhan yang ada, itu boleh. Nah kok nggak sembuh-sembuh, memang sebaiknya ke dokter. Keperiksa dulu ya Dok. Biasanya kalau sudah sampai kepada kita berusaha mendeteksi apakah ada kelainan-kelainan yang disebabkan oleh organ-organ yang lain seperti tadi. Sehingga sering-sering kita minta mbok dicek fungsi hatinya gitu, fungsi ginjalnya. Kenapa begitu? Supaya untuk memastikan keluhan lambung tadi, keluhan mah tadi itu bukan disebabkan oleh gangguan organ. Kenapa begitu? Ya karena keluhannya mirip. Nah kalau tidak dideteksi, tahu-tahu levernya sudah parah, kan salah nanti. Nah, maksudnya begitu. Ya, terus tentu saja obat mah tetap diobati, betul ya, gitu. Ya, jadi tetap diobati, tapi kalau misalnya tidak kunjung sembuh, harus periksa ke dokter ya Dok, untuk dan dipastikan dan untuk memastikan itu apa ya Dok penyakitnya. Betul, baik ya, Dok. Kemudian ada 3 pertanyaan serupa ini Dok. Ya. Dari Nurul Hidayat 87. Kenapa stres dapat memicu kenaikan asam lambung? Yeah. Lalu dari 17 Nuna Cipta, apakah stres itu bisa memicu mah? Mah apakah keturunan? Seperti itu. Lalu ada Wina.Triani, begadang, lelah, stres pada penderita mah, itu bagaimana cara mengendalikannya agar penyakitnya tidak kambuh ya Dok? Seperti itu. Iya. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya, karena memang ini harus kita ketahui. Jadi kalau kita punya keluhan mah, sebaiknya kita mendetek faktor-faktor tadi, nah sehingga kita bisa menghindari begitu ya. Barangkali bisa dibuka gambaran berikutnya, slide berikutnya Mas.
Ya, iya. Jadi bisa dilihat di layar nggih, bisa dilihat di layar faktor-faktor yang berpengaruh pada keluhan mah, pada sakit mah. Ya. Jadi ada gangguan fisiologis yang biru itu melibatkan memang mekanisme fisiologis dalam tubuh, ya. Kemudian environment, lingkungan kita itu berpengaruh, ya. Kemudian yang pojok atas yang kebiruan, biru itu ya, yaitu ansietas, kecemasan gitu. Gangguan kecemasan gitu Gangguan ya, Dok. kecemasan Depresi. itu memang berpengaruh. Tadi pertanyaan tadi ya. Jadi semua berpengaruh dan dispepsi fungsional itu berarti tidak ada gangguan-gangguan lever, tidak ada DM, tidak ada hipertensi, tidak ada gangguan ginjal gitu, tetapi betul-betul ada keluhan. Loh kok bisa begitu? Nah tadi ternyata banyak faktor yang berpengaruh sehingga menimbulkan keluhan-keluhan mah. Nah salah satunya adalah kecemasan, ansietas. Nah seseorang yang cemas atau tadi malah capek ya, capek bergadang dan lain sebagainya ya, capek bergadang itu kan kelelahan ya, kurang tidur, itu lelah. Cemas, kemudian kurang tidur itu berkecenderungan akan mengganggu keseimbangan saraf simpatik dan parasimpatik. Saluran cerna kita itu terpengaruh oleh saraf-saraf itu. Nah, kalau keseimbangan terganggu, terutama yang simpatiknya agak tinggi, asam lambung itu terproduksi banyak. Nah, memang teori no acid no ulcer itu masih sampai sekarang masih berlaku itu. Jadi kalau asam lambungnya meningkat, keluhan mahnya muncul. Jadi kalau ada kabar yang membuat kita menjadi gelisah, membuat kita menjadi cemas atau kita kaget, itu kan terus kita berdebar gitu. Oh, yang tadinya tidur enjoy menjadi tidak bisa tidur gitu. Nah itu adrenalin naik, simpatiknya naik. Nah, asam lambung naik, asam lambung meningkat, ya, asam lambung meningkat. Nah, karena asam lambung meningkat, keluhan-keluhan mahnya yang tadi sudah enggak ada keluhan muncul lagi begitu. Memang, lah bagaimana supaya tidak begitu? Ya kita menghindari bagaimana dimodifikasi sehingga tidak mudah cemas, tidak. Ini wit gedang apa pakel ini? Apa itu, Dok? Apa itu, Dok? Gampang tapi angel. Jadi teorinya sih gampang Pak Dokter. Tapi kalau lagi cemas, nah kalau memang dibutuhkan dibantu dengan obat-obatan untuk mengurangi kecemasan. Ya, nah, kalau begadang terus sengaja acara-acara malam paginya mahnya muncul. Lah kalau memang begitu ya menahan diri jangan sampai begadang. Manajemen stres juga ya, Dok ya. Betul. Itu membantu sekali sehingga keluhan-keluhan mahnya tidak muncul. Ya, Dok ya. Ya, mungkin keterangan dari pertanyaan tadi itu ya. Ya, Dok. Okay. Mungkin bisa juga yoga pagi hari juga melakukan meditasi seperti itu ya, Dok. Iya. Untuk mengurangi stres yang berlebih dan ya, Dok. Dan lebih-lebih lagi zaman pandemi ini ya. Zaman pandemi ini yang notabene Solo termasuk red area ya, banyak red area. Bahkan kemarin diumumkan di TV kita PSBB ya, Dok ya. PSBB yang kedua Jawa Tengah Solo masuk ya. Oh iya, Dok. Semarang Solo masuk. Naik itu, semua tingkat angka COVID-nya ya, Dok ya. Mengurangi cemas, mengurangi stres, kemudian yoga tadi ya, yoga. Stres itu menurunkan ketahanan tubuh. Iya, betul. Selain gangguan mah, stres, ansietas itu menurunkan imunitas, ketahanan tubuh. Nah, yoga itu salah satu cara untuk mengurangi stres, mengurangi ini. Nah, kalau kita tidak stres, tidak terlalu capek, ya, istirahatnya cukup, itu daya tahan tubuh kita baik. Nah, itu cukup bagus untuk suasana pandemi ini kita memelihara hal itu. Jadi selain mahnya tidak muncul, ya terus kita menjadi lebih aman dari COVID ini. Ya betul, gitu. Dok. Bermanfaat sekali. Ya, Dok.
satu langkah tapi bisa mengurangi banyak penyakit ya dok ya, ada COVID betul. juga, mah juga. Jadi bagi sahabat Drunska sekalian, jangan lupa bahagia. Ya dok ya. Ya dok, ini selingan sebentar ya dok ya. Kita mau menceritakan buat sahabat Drunska ini, kalau Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo ini saat ini menerapkan pemisahan jalur, yaitu jalur sehat dan jalur sakit sejak 2017. Rumah sakit juga telah memberlakukan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, melakukan screening kepada pengunjung dan karyawan sebelum masuk rumah sakit, menyediakan sarana cuci tangan, menerapkan physical distancing, serta melakukan pembersihan area rumah sakit dengan cairan disinfektan secara berkala. Sehingga buat sahabat Drunska ini yang mengalami kecemasan untuk periksa ke dokter, ini saat ini tidak perlu khawatir lagi, karena Drunska tetap aman seperti itu. Dan jalurnya dipisah. Betul dok. Tapi buat sahabat Drunska yang memang harus di rumah aja, kita juga ada, namun juga perlu konsultasi sama dokter. Kita ada klinik telemedicine ya dok ya, bisa sama dokter Trianta juga ya dok ya. Bisa. Nah buat teman-teman, buat sahabat Drunska yang ingin telemedicine atau konsultasi tatap muka via online, bisa juga melakukan pemeriksaan telemedicine. Untuk obatnya juga bisa diantar dengan aplikasi dengan layanan antar obat dari Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Selain itu, memasuki masa adaptasi kebiasaan baru saat ini, sahabat Drunska juga bisa melakukan pemeriksaan titer antibodi, IgM dan IgG SARS-CoV-2 dengan metode CLIA, swab antigen dan swab PCR test di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Kami menyediakan buat antigen dan swab PCR secara drive-thru juga, dan pendaftarannya bisa via online, via website di pcr.drunska.com dan antigen.drunska.com. Seperti itu. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat Drunska bisa menghubungi di nomor layanan pelanggan kami di 081 5500 5533000333. Saya ulangi, 081 5533000333. Nah, bagi sahabat Drunska yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Boleh menyampaikan pertanyaannya via kolom chat di bawah di Instagram Live kami, dan akan kita bahas satu persatu ya dokter. Iya. Dan bagi sahabat Drunska yang beruntung, untuk pertanyaannya akan mendapatkan giveaway dari kami. Mantap sekali. Mantap sekali dok. Giveaway-nya apa? Nanti ada konsultasi telemedicine dengan Dokter Trianta, juga ada voucher cafe diet. Jadi siapa pertanyaan yang paling menarik akan diumumkan besok jam 12 di postingan rekaman Instagram Live ini dok. Oh begitu, ya. Nah saat ini udah ada beberapa pertanyaan lagi dok. Iya. Melalui DM kita baca satu persatu ya dok. Iya, monggo. Pertanyaan yang sudah masuk dari @mila.at. Saya menderita GERD sudah 8 bulan. Apakah GERD bisa disembuhkan, Dok? Terima kasih. Ini ada pertanyaan serupa lagi, Dok, dari @tristik.kd. Apakah pengobatan untuk penyakit MAH dan GERD itu sama ya, Dok? Karena masih banyak pasien yang belum paham seperti itu. Ini mungkin bisa dijelaskan, Dok, apa saja sih, Dok? Apa itu bedanya GERD dan MAH? Lalu kalau MAH itu apakah ada jenis-jenis atau tingkatannya, Dok, seperti itu, Dok? Ya, pertanyaan yang bagus sekali, karena memang ternyata GERD semakin banyak itu. GERD itu gastroesophageal reflux disease. Jadi GERD ini tulisannya, GERD. Gastroesophageal reflux disease. Iya. Jadi GERD ini di dalam klasifikasi penyakit memang dipisah dengan dispepsia atau MAH tadi. Jadi dulu sebelum Roma 2 itu konsensus para dokter gitu, itu reflux itu jadi satu kesatuan dengan kelompok sakit MAH tadi, sakit dispepsia. Ya, tetapi ternyata GERD ini menjadi suatu entity tersendiri sehingga dipisahkan dari gangguan MAH tadi, sehingga disebutnya disease, penyakit tersendiri dan disebutnya gastroesophageal reflux disease.
suatu disease, penyakit yang manifestasinya adalah yang diakibatkan karena ada aliran balik backup atau reflux itu tadi isi lambung ke esofagus begitu. Nah, simptomnya sekalian ya, sekalian sekalian menjelaskan GERD kita itu jelaskan ya, GERD itu ya. Simptomnya seperti yang dilihat di layar. Coba slide berikutnya, Mas. Nah, simptomnya seperti itu. Karena ada aliran balik dari isi lambung yang pH-nya cenderung rendah, asam lambung tinggi, pH-nya rendah kan, yang naik ke esofagus, kadang-kadang malah bisa sampai di mulut, di laring-faring, ya. Nah, jalan yang dilalui adalah menimbulkan keluhan chest pain, nyeri dada, ya, nyeri dada, terus rasa seperti terbakar gitu, seperti terbakar di dada tengah. Kalau bahasa kedokterannya itu terjadi pirosis, bahasa Inggrisnya heartburn gitu. Heartburn gitu jadi ya, Dok. Chest pain, nyeri dada, terutama di bagian tengah dan rasa terbakar gitu, rasa tidak nyaman, tapi di tengah dada gitu, ya. Karena melewati kerongkongan esofagus tadi, karena dia posisi secara anatomi kan di tengah. Nah, kemudian juga terus berikutnya ada itu keluhan utamanya ya, keluhan utamanya. Tapi ditambahi terus bisa muncul keluhan-keluhan yang lain. Jadi ada rasanya nggak nyaman pada waktu menelan. Kemudian kok rasanya bau mulut ya, Dok ya? Iya, bau mulutnya tambah gitu. Bisa muntah, serak sampai ya muntah-muntah, serak. Kemudian kok giginya jadi rapuh ya gitu. Giginya dari rapuh itu pengaruh asam, tambahan ya, karena pengaruh asam tadi, dan sering juga menjadi keluhan penderita GERD ya. GERD memang slide berikutnya, Mas. Ya, jadi terutama itu yang merah itu lokasi tidak nyaman itu, gitu kan. Jadi gambar sebelahnya kan lambung, lambung isinya naik gitu. Lah kok bisa naik kenapa? Gitu. Ya, coba kenapa dilihat gambar berikutnya. Ini moga-moga ada bayangan ya, kok bisa begitu gitu ya. Iya, Dok. Jadi gambar yang paling tepi lambung dengan biru yang paling tepi itu sphincter esofagus, jadi batas antara lambung dan esofagus. Terus gambar yang hitam coret itu diafragmanya, diafragma. Nah itu di situ ada sphincter. Sphincter itu mekanismenya kalau tidak ada pacuan dia nutup gitu, nutup rapat. Yang gambar yang paling tepi itu rapat, ya rapat. Sehingga isi lambung ndak bisa naik, panah hitam itu muter gitu, ya. Tidak terjadi reflux. Nah, pada pasien GERD, lower esophageal sphincter LES, sphincter tadi kita namai LES, lower esophageal sphincter, buka gitu. Jadi kendor buka, karena dia buka, isi lambung bisa meludak naik ke atas. Ya, meludak naik ke atas isi lambung itu. Terlihat di gambar ya. Nah, karena dia pH-nya rendah, menimbulkan chest pain tadi, rasa terbakar di dada tadi, kemudian bisa sampai di laring-faring, di mulut, hitam gitu. Itu GERD, seperti itu gambaran secara umumnya. Nah, akan tetapi ternyata ada silent GERD gitu. Silent GERD, tetapi dia juga akibat dari asam lambung yang naik ke atas. Oke, bisa slide berikutnya, Mas. Ini disebut laringofaringeal reflux LPR. Jadi keluhan di dada tidak ada, tetapi keluhan-keluhan yang berhubungan dengan laring-faring, bahasa Indonesianya apa, Mbak? Laring-faring, mulut belakang, di tenggorok ya, tenggorokan, ya, Dok. Tenggorokan gitu, itu dominan. Nah, GERD sendiri itu selain keluhan di dada, bisa juga muncul keluhan yang berkaitan dengan tenggorokan ini. Akan tetapi ada yang disebut silent GERD, keluhan di dada tidak ada, tapi yang dominan adalah keluhan di tenggorokan.
Sehingga pertama kali datang ke teman-teman THT, sudah diberi antibiotik, ini kok gak mari-mari gitu. Teman-teman THT memeriksa juga memang ada radang, ada kemerahan di situ gitu ya. Bisa dilihat di gambar itu kemerahan di sebelahnya kan ditunjukkan ada kemerahan. Itu ada peradangan. Dan keluhannya memang ada. Jadi ada gangguan menelan, ada batuk, menelannya agak nyeri. Terus seperti ada lendir yang gak hilang-hilang gitu. Lendirnya kok nemplek gak hilang-hilang gitu, diobati membaik sebentar. Obat ini gak hilang lendirnya gitu. Terus kadang-kadang ada sensasi makanan nggak mau turun, ya dok nu aja. Nah itu kalau tidak ada nyeri dada, kita nyebutnya silent GERD, tetapi manifestasinya di tenggorokan. Nah itu terus kita melabelnya adalah LPR tadi, laryngopharyngeal reflux, yang penyebabnya adalah iritasi dari isi lambung yang sampai ke laring-faring, hingga isi lambung sampai ke sana. Bahkan isi lambung ini juga yang karena pH rendah itu bisa menyebabkan peradangan di sinus, terjadi sinusitis yang tidak sembuh-sembuh. Jadi radang tenggorokan yang nggak sembuh-sembuh, sinusitis yang nggak sembuh, batuk padahal paru-parunya bersih gitu ya, tapi batuk itu kok ganggu, gak mari-mari gitu. Yaitu ya kalau memang begitu harus dipertimbangkan kemungkinan suatu LPR ini, laryngopharyngeal reflux, suatu gangguan di sana, peradangan di tenggorok tadi yang disebabkan oleh reflux isi lambung. Sehingga obat-obatnya juga harus menjurus ke sana. Tadi ada pertanyaan lah, bisa sembuh atau enggak? Betul ya? Betul dok. Dari Etika Puspita Dewi, apakah sakit mah itu bisa sembuh? Iya, bisa, tetapi memang tidak gampang, Jadi reflux ini juga bisa, tetapi tidak gampang. Teman sahabat sekalian, teman-teman pemirsa juga, kalau kita lakukan endoskopi, gangguan di persambungan esofagus dan gaster, ya, jadi gastroesophageal junction namanya, di perpindahan antara lambung dan esofagus itu bisa normal, tidak ada kelainan gitu secara endoskopi, ya. Jadi kelainan hanya memang di sfinkternya gitu, sfinkternya yang tidak bisa rapat gitu. Tetapi bisa juga ada esofagitis, peradangan di esofagus gitu. Kalau peradangan di esofagus, nah ini memang butuh waktu juga untuk menyembuhkannya. Peradangan di esofagus sendiri itu ada tingkatan-tingkatannya begitu. Bisa sembuh atau tidak bisa, tetapi memang berkaitan dengan faktor-faktor tadi begitu. Ya, bisa naik lagi mas, coba di penyebab ke, ya naik lagi mas. Ya, lagi. Ya, ini. Coba kita melihat ini dulu ya. Bahwa gangguan lambung tadi ternyata penyebabnya yang biru itu dispepsia fungsional. Ya, kita kembali ke sana karena ini memang nanti juga nyambung, Cik. Tetapi gangguan mah sendiri itu bisa bukan hanya fungsional. Nah, yang merah itu ternyata ada tukak lambung. Taunya ada tukak bagaimana? Ya diteropong, dilihat gitu. Bisa karena tukak, bisa karena erosi, bisa karena yang lain-lain. Nah, kelompok tukak lambung ini ternyata persentasenya juga cukup tinggi. Nah, kemudian yang kuning ya, itu ternyata ada GERD. Jadi selain ada gangguan mah juga ada GERD, GERD ya, GERD. Nah, kemudian yang putih ini yang berkaitan dengan keganasan. Memang persentasenya paling kecil ya. Keganasan di esofagus maupun di lambung itu persentase paling kecil, walaupun persentase kecil bisa juga menjadi penyebab. Nah, sehingga bisa sembuh atau bagaimana atau tidak. Nah, faktor-faktor ini berpengaruh.
Mungkin bisa dijelaskan kalau disepsia ini apa dok, sama yang fungsional disepsia ini apa dok? Kayak mungkin banyak yang kurang familiar sama kata-katanya. Kata-kata gitu, ini ya betul. Ya ini seperti tadi sudah kita singgung ya, bahwa sakit mah itu kan kumpulan gejala yang mengganggu dan betul-betul mengganggu, ndak boleh dipaitu. Ya, fungsional itu setelah dieksplor, setelah diperiksa ternyata normal, lambungnya normal, lain-lain normal, livernya normal, pankreas normal, ginjal normal gitu, semua normal. Tapi ada keluhan yang mengganggu sehingga dulu langsung orang dibilang, kok kamu psikosomatik ini gitu dulu. Nah sekarang semakin terbukti bahwa ini bukan psikosomatik gitu, bukan, agak berbeda. Ansietas, stres tadi hanya salah satu faktor yang menyebabkan gangguan MAH gitu, sehingga orang-orang yang punya gangguan MAH tidak boleh dipaitu. Wah kamu rapopo, kok psikosomatik, bukan begitu. Jadi karena sekresi asam lambung itu bukan hanya berkaitan dengan stres, ansietas, tapi faktor-faktor lain berpengaruh. Nah, sehingga teori setelah Helicobacter pylori ketemu ya, itu ternyata berperanan pada peradangan lambung gitu, inflamasi di sana berperanan, sehingga memang bukan psikosomatik. Adanya stres, pikiran kencang mengganggu itu salah satu faktor yang memperberat keluhan. Nah, kalau yang bukan yang merah, kuning dan putih itu ada gangguan organik. Nah, gangguan organik ini kita nyebutnya sakit MAH yang bukan fungsional, sakit MAH yang penyebabnya jelas. Sehingga sakit MAH ini ada yang kita sebut dengan uninvestigated dyspepsia. Mungkin slide berikutnya Mas. Ya, slide. Ya, ini uninvestigated dyspepsia adalah orang-orang yang punya gangguan MAH tetapi belum diperiksa, dicari penyebabnya jane apa, dia fungsional atau tidak gitu, fungsional atau tidak. Jadi itu yang disebut dengan uninvestigated dyspepsia. MAH-nya mengganggu memang, tetapi belum dieksplor penyakit-penyakit yang menyebabkan apakah betul fungsional atau tidak, seperti itu. Ya, mungkin begitu, mungkin ya. Untuk yang tadi berarti GERD yang sudah 8 bulan, apakah GERD bisa disembuhkan dok? Bisa ya dok ya? Bisa, cuman GERD juga begitu. Bisa slide-nya lagi Mas? Naik lagi, ya lagi, ya ini. Untuk berbicara sembuh dan tidak sembuh itu harus kita analisis yang berkaitan dengan penyebab, ya, penyebab. Jadi setelah diobati, jadi lifestyle modification, kemudian dengan obat-obatan, dengan ini, kapan di endoskopi? Slide berikutnya. Nah, endoskopi itu salah satu langkah untuk memastikan penyebab. Jadi kalau liver juga normal, ginjal normal, diobati kok tidak sembuh-sembuh, itu harus di endoskopi. Jadi salah satu indikasi endoskopi adalah sudah mendapatkan terapi yang adekuat, ya, sudah mendapatkan terapi adekuat, kok nggak hilang-hilang gitu. Itu mesti dipastikan penyebabnya di posisi lambung, gitu Mbak, harus dipastikan. Sebelum kita punya data ini, nggak bisa komentar banyak sembuh atau tidak gitu kan. Nah, di endoskopi nanti ditemukannya apa? Nah, kalau misal apakah ada esofagitis gitu, misalnya pada waktu GERD yang sudah 8 bulan lebih-lebih, itu memang diobati muncul, itu memang sebaiknya explore. Apakah ada esofagitis atau tidak gitu. Selain esofagitis apakah ada kelainan yang lain begitu. Nah, terus masuk
apakah ini betul-betul GERD murni saja atau melibatkan di lambungnya begitu. Jadi komponen-komponen ini memang harus dilacak. Setelah masuk lambung, oh lah kok ternyata ada gastritis gitu ya. Oh, berarti ada radang lambung di selain esofagitis gitu. Nah, bakteri ini ada atau tidak gitu. Nah, ya, kalau memang ini sudah dieksplor, oh ada bakteri, lah bakteri harus dieradikasi. Ya. Nah, dengan upaya-upaya ini kemungkinan sembuh masih bisa. Coba slide berikutnya, Mas. Slide berikutnya ini selain indikasi tadi di obat-obat, kalau ada keluhan GERD, kemudian ada alarm simptom. Alarm simptom ini seperti yang dilihat di monitor adalah berat badan yang turun banyak, kemudian kesulitan menelan atau sakit untuk menelan, gitu, atau muntah yang terus-menerus. Itu juga tidak usah nunggu terlalu lama. Sebaiknya dipastikan penyebabnya apa ini, nyeri dada ini gitu. Harus caranya apa? Ya endoskopi gitu. Slide berikutnya. Yang tadi saya sampaikan, slide berikutnya Mas. Ya ini, yang tadi saya sampaikan tentang esofagitis yang sering ditemukan pada pasien-pasien GERD, ya bisa saja dia normal atau ada esofagitis. Esofagitis sendiri itu ada pembagiannya, kalau ikut klasifikasi Los Angeles kan ada grade A, B, C dan D. Jadi ada grade-grade-nya begitu. Nah, kalau D itu resiko keganasan cukup tinggi. Kalau ditemukan ke arah keganasan itu kita nyebutnya ya ada Barrett esophagus. Nah, kalau Barrett esophagus ini harus ditangani serius karena kalau dibiarkan betul-betul tumbuh menjadi keganasan. Nah, sehingga penanganan GERD sendiri akhirnya memang bukan hanya masalah obat lagi, tapi eksplorasi penyebabnya itu apa. Jadi begitu. Iya. Berarti ini GERD itu juga perlu diperiksakan lagi ya dok ya, tetap harus menjalani terapi ya dok ya, tidak betul. Siapa tahu gitu, kita kan tidak tahu ya, karena kalau tidak diperiksa secara menyeluruh bisa jadi mungkin tidak hanya GERD saja ya dok ya, bisa sampai ke lambung atau ada gastritis seperti itu ya dok ya. Sehingga yang uninvestigated dyspepsia, uninvestigated GERD gitu. Kalau memang sudah berulang lagi itu diinvestigasi, dieksplor, dicari sebetulnya ini fungsional atau ada gangguan organik. Itu menjadi penting karena kita bisa melihat di gambar itu. Misalnya yang kita temukan adalah esofagitas yang sudah lanjut, itu kan mesti berbeda dengan kalau esofagusnya normal, seperti itu. Trik pengobatnya kan mesti berbeda. Kalau data ini nggak punya kan pengobatannya diulang lagi. Jadi tetap case per case tiap personnya ya dok ya, seberapa serius GERD ini di dalam tubuh kita gitu ya dok ya. Sehingga dalam bincang-bincang masalah MAH ini atau dyspepsia dan GERD ada istilah test and treat ya dok ya. Dites, dicek, diobati sesuai hasil yang cek ini, test and treat gitu. Kalau langkah ini, begitu. Lalu yang tadi dok untuk penyakit MAH dan GERD itu berarti apakah sama ya dok? Karena kan banyak yang masih belum paham ya dok ya. Kalau GERD itu, kalau bedanya apa sih dok? Kalau misalnya GERD tadi kan kayak burn di dada, outburn di dada kan dok. Kalau MAH itu lebih ke lambungnya gitu ya dok ya. Perbedaannya apa sih dok GERD dan memang sakit MAH, keluhan MAH belum tentu ada GERD. GERD itu kan yang berkaitan dengan nyeri dada di tengah-tengah dada, seperti rasa terbakar di tengah-tengah dada gitu ya, pirosis, nyeri nggak enak di tengah-tengah dada. Nah itu kita singkirkan sakit jantungnya, harus itu, walaupun nyeri jantung itu berbeda sebetulnya, tetapi kalau melibatkan ini mesti dipastikan jantung tidak apa-apa, paru-paru baik kan gitu. Nah berarti esofagus kan gitu. Itu GERD ya, GERD melibatkan GERD esofagus
Kerongkongan ya? Iya. Tenggorok atau kerongkong? Ronggo. Nah itu melibatkan ke sana. Kalau mah itu memang dominannya di lambung, di ulu hati, epigastric pain, nyeri ulu hati kan beda. Kemudian rasa terbakar di lambung. Nah, bisa saja ada keluhan lambung, tapi juga ada keluhan mah, begitu. Tadi kita sampaikan juga yang disebut dengan silent GERD. Jadi silent GERD itu lambung juga tidak ada keluhan, dada tidak ada keluhan, tetapi manifestasinya di laringofaring, di tenggorok gitu, di tenggorok, jadi rongga mulut, tempat menelan dengan keluhan-keluhan itu untuk menelan sakit, batuk-batuk gak sembuh-sembuh, ada rasa dahak yang nemplek di situ nggak hilang-hilang gitu. Itu salah satu yang diperdebatkan adalah padahal tidak ada keluhan mah, tidak ada keluhan dada, GERD juga tidak ada, tapi ternyata ini diobati gak mari-mari gitu. Nah itu LPR, laringo-pharyngeal reflux, yang juga sumbernya itu karena ada gangguan isi lambung yang naik ke atas. Ya. Gitu, ya. Siap dok. Ya. Lalu ada selanjutnya dok, ada pertanyaan lagi. Ini mohon maaf nih sahabat Dronska, banyak banget pertanyaannya, tapi kita sangat terbatas dalam durasi. Jadi kemungkinan ada yang tidak terjawab, nanti akan mungkin dijawab via monggo. telemedicine sama Dokter Trianta Yuli, atau bisa nanti via mungkin DM ya dok ya, bisa ya dok ya. Nanti kami bacakan nanti Oh boleh kalau memang. Ya, atau bisa via Tanya Dronska. Nanti tiap tanggal 29 ada apa namanya? Feeds. Jadi ada konten Tanya Dronska, nanti bisa ditanyakan di situ, nanti akan dijawab oleh Dokter Trianta Yuli. Atau pertanyaan kesehatan yang lainnya boleh. Selanjutnya dok, karena ini sedang musim pandemi ya dok ya, karena COVID butuh vitamin C dosis tinggi nih dok. Ini dari @lavioya.id. Dok, saya kena COVID, butuh vitamin C dosis tinggi untuk genjot imun, padahal saya punya MAH, gimana itu dok? Ini ada pertanyaan serupa sih dok. Untuk dari @ica.psptsr, lemon untuk MAH aman nggak ya dok? Dan lemon. Oh lemon ya, dengan lemon minuman ya dok. Jadi dan @sarwendah_stratna katanya minum air hangat campur lemon pagi-pagi itu bagus. Bagaimana dengan yang punya MAH dok? Apakah aman? Iya. Jadi minuman terkait apa yang harus dibatasi, dan minuman apa yang harus dikonsumsi dok? Ya ini applicable banget ya mbak ya, karena memang dianjurkan untuk meningkatkan imunitas tubuh itu vitamin C, vitamin D kan gitu ya. Nah begini, sesungguhnya sakit MAH itu suatu sakit yang individual, dalam arti adalah seseorang bisa tahan X tetapi tidak tahan yang lain gitu. Nah sehingga secara yang selalu disampaikan kecut-kecut dan sebagainya itu bukan berarti satu orang mesti sama dengan orang lain ya, jadi bukan berarti begitu. Sehingga bagaimana ya, taunya dicoba gitu. Terus rumusnya begini, kalau memang itu harus diminum ya, padahal agak ganggu lambung, lambung dibantu dilapisi begitu. Kalau memang nggak tahan ya memang tidak usah dipaksakan. Seperti tadi lemon atau minum jeruk nipis dengan air hangat di pagi hari, itu rumus sederhananya adalah kalau memang minum itu perut tahan, that's okay. Kadang-kadang seseorang dengan pedas sedikit aja nggak tahan, kopi nggak tahan, tapi kecut ini tahan gitu. Kecut yang lain nggak tahan, tetapi kecut jeruk lemon tahan gitu. Nah sehingga karena ini simptom ya, gejala ya, taunya adalah dicoba dengan persiapan tentunya. Kalau ada keluhan langsung minum obat, karena memang individual banget. Jadi memang lemon dengan jeruk hangat ini banyak yang mencoba gitu, dan banyak yang tahan juga. Apakah itu bermanfaat?
ternyata bermanfaat juga. Oh, iya. Berarti Iya, tetap gitu. case by case per Iya, personnya case ya dok by ya, case, orang apakah per kuat orang. menghadapi Iya, betul. lemon enggak lambungnya gitu ya dok Iya. ya. Sehingga kalau enggak ternyata nggak bisa, nggak tahan, ya jangan. Dihentikan gitu ya dok Mending ya. dihindari, Dihentikan. diganti yang lain. Jadi makanan-makanan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, memperbaiki tubuh supaya tetap seger, kan bukan hanya itu gitu. Bukan hanya itu. Strateginya kan banyak. Ya, baik gitu. dok. Ya. Oke dok, ini ada pertanyaan banyak sekali dok. Ini ada yang tanya apakah tanda-tanda tukak lambung dok atau lambung luka dan mah untuk apakah saat ini gastroskopi itu bisa dilakukan? Lalu ada pertanyaan serupa dok, kalau lambungnya sudah luka ini harus gimana? Iya. Terus merasa ulu hati atau sekitar rusuk sakit, kenapa langsung diare ya dok? Apakah lambung saya parah? Iya. Lalu senep terus, ini banyak yang dok, apa namanya iya. ingin konsultasi nih dok sepertinya. Ya untuk gastroskopi bisa. Walaupun memang kita tidak dianjurkan tidak agresif di masa pandemi ini, ya. Jadi tidak agresif di pandemi ini bisa dikerjakan. Hanya untuk keamanan semua sebelum dikerjakan mesti dipastikan bagaimana posisi terhadap COVID ini. Apakah terinfeksi atau tidak, karena memang nanti berbeda dalam hal waktu APD yang harus kita pakai pada waktu mengerjakan, ya itu. Kita menyebut yang dominan adalah yang tipe ulcer. Apa itu pain? Jadi kan tidak di gambar tadi kan ada yang atas itu kan dominan nyeri itu. Dominan nyeri, ulcer like type gitu. Sehingga kita nyebutnya ulcer like type. Nah, kalau begitu apakah mesti ada ulkus atau tukak lambung? Oh, belum tentu. Tetapi ulcer like type ini berkecenderungan mungkin ada gitu. Nah, yang kedua adalah yang dysmotility type, yang bawah tadi itu kan mual, kembung, bloating, kemudian rasa penuh, makan sedikit sudah penuh, itu karena dysmotility gitu. Jadi untuk ke arah tukak lambung seperti tadi. Ya. Pak, taunya apa? Ya memang dilihat secara objektif di teropong. Saya kira begitu. Di endoskopi, mungkin begitu. Baik dok. Faktornya tadi juga sudah dijelaskan ya dok ya, dari ada betul. Faktor fisikal, terus ada apa psikologis, terus ada fisiologis dan environmental, dan genetik juga ya dok ya tadi ya dok ya. Betul. Baik dok. Nah bagi sahabat Drunska ini apa namanya penyakit mah ini juga sangat dipengaruhi oleh lifestyle juga ya dok ya. Iya betul. Dan betul. Asupan nutrisi juga ya dok ya. Betul. Dan ini sahabat Drunska menginfokan kalau di Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi ini juga menyediakan layanan catering makanan sehat dari Cafe Diet yang lokasinya ada di main hall Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo, dan Cafe Diet ini menerima pesanan catering makanan sehat, catering sonde, juga aneka ragam jus yang segar dan sehat. Cafe Diet juga menerima pesanan serta delivery loh. Nah, kalau mau pesan informasi lebih lanjutnya bisa hubungi ke Cafe Diet di 0815 7639 333. Saya ulangi 0815 7639 333. Nah, sahabat Drunska, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih banyak Dr. Tri Yuli sudah berbagi, sudah menyampaikan edukasi dan informasi yang banyak ini dok tentang mah yang diberikan siang ini kepada sahabat Drunska. Apakah ada pesan penutup dok yang ingin disampaikan kepada sahabat Drunska di rumah sebelum acara ini kita tutup dok? Iya. Jadi memang keluhan mah ini cukup banyak kita alami. Obat-obat yang tersedia di toko-toko obat untuk penanganan pertama kalau kita memang ada keluhan mah. Akan tetapi kalau memang muncul lagi, jangan ragu-ragu untuk berdiskusi dengan kita. Karena harus sering-sering harus kita pastikan apakah ada penyakit lain yang melatar belakangnya sakit mah. Jadi selain ngobatin, kadang-kadang memang tidak semuanya ya, harus dipastikan ada penyakit-penyakit yang mungkin melatar belakanginya, sehingga penanganan gangguan mah ini, sakit mah ini proporsional. Sehingga kalau misalnya
ada penyakit-penyakit lain yang mendasarinya menjadi tidak terlambat untuk juga diobati. Keep calm, dikurangi stres, santai-santai, stay at home, tetap olahraga, makan sayur dan buah, manajemen stres juga. Iya. Dan nanti kalau memang harus keluar, social distancing, pakai masker, selalu cuci tangan, ya gitu. Seperti jadi itu. Dan jangan lupa bahagia berarti ya, Dok. Jangan lupa berbahagia. Nah, sehingga keluhan mah tidak muncul karena stres ya, Dok ya. Iya, ya baik, mungkin Dok. Begitu. Makasih. Ya, Dok, ini ada kenang-kenangan dari Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo, Dok. Ada kaos, Dok, boleh diterima, Dok. Terima kasih sekali, bagus sekali ada tulisannya. Iya, Dronska tetap aman, Dok. Dronska tetap aman. Ya, buat teman-teman sekalian, buat sahabat Dronska sekalian juga ada hadiah buat penanya yang beruntung. Nanti ada 2 voucher dan pemenang yang beruntung akan diumumkan pada hari Minggu jam 12 siang. Dan terima kasih juga untuk buat sahabat Dronska yang sudah setia mengikuti dari awal hingga akhir. Dan untuk yang belum dapat hadiah juga dari Dr. Un Kandang Sapi Solo, ikuti kuis dari kuis Instagram yang akan hadir setiap minggunya memperingati hari ulang tahun ke-88 Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Ada kuis tebak kata 3 edisi, jadi akan muncul setiap minggunya dan akan diumumkan pemenangnya setiap Sabtu jam 12, dan yang edisi pertama akan diumumkan nanti jam 12 siang. Jadi stay tune di Instagram Dronska. Terus ada lomba video juga yang dibuka dari tanggal 3 dan ditutup tanggal 21 Januari tentang kreasi masakan sehat orang tua dan anak. Bagi Bapak Ibu boleh merekam kegiatannya memasak dengan buah hatinya, bisa diupload dan nanti di-tag di Dronska, Instagram Dronska. Lalu ada tanggal 23 Januari ada virtual tour di Instagram Live @Dronska. Serta ada donor darah tanggal 27 Januari dan ada pembelian jus cafe diet bagi karyawan dan umum diskon tanggal 25 Januari sampai tanggal 3 Februari. Seperti itu. Terima kasih buat sahabat Dronska yang sudah setia mengikuti dari awal hingga akhir. Selamat beraktivitas. Jangan lupa bahagia. Tetap jaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Kita berdoa semoga wabah virus corona ini segera berakhir dan kita bisa berkumpul seperti sedia kala. Amin. Saya Kristina dan Dr. Triyata Yuli, kami undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucap yang saya sampaikan. Sampai jumpa di acara Bincang-Bincang Doi selanjutnya. Bye-bye.